pembuatan pembenah tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan sahabat-sahabat petani di Desa Cupunegara dan Pak Kades dari Desa Sukapandi. Hari ini kita di hari kedua ini akan mempraktekkan pembuatan pembenah tanah. Nah, jadi kalau kita mengatakan pembenah tanah, berarti ada sesuatu yang zat aktif yang kita manfaatkan, yang ada di lingkungan kita, bagaimana bisa membantu proses pengolahan lahan kita, ya kan? Kenapa? Ya kita sadari bahwa lahan pertanian kita ini sudah banyak masalah. Kalau kita katakan banyak yang sudah kena stroke, diabetes, hipertensi, kolesterol. Kenapa? Ya karena terlalu banyak penggunaan. Ya. Nah, jadi kalau kita komplikasi sudah banyak. Buktinya apa? Dipupuk bukan tambah banyak hasilnya, malah tambah jelek sedikit. Nah, itu berarti kita butuh zat aktif yang bisa bagaimana membantu kita bekerja untuk mengolah lahan. Bahan utamanya kita manfaatkan, kita ambil dari humus, ya. Humus seperti ini. Humusnya ini bisa kita manfaatkan dua, bisa humus dari bambu, bisa juga humus dari daun pinus, ya. Jadi yang terbaik sebenarnya dari daun pinus. Nah, dasar pemikirannya begini. Jadi kalau daun bambu, daun pinus ini kan dua daun yang sulit busuknya. Berarti bakteri yang bekerja di situ yang bisa menghancurkannya, bakteri yang luar biasa sabarnya, kan gitu ya. Luar biasa kuatnya, yaitu yang kita manfaatkan untuk menjadi pembenah tanah kita, ya. Jadi berapa banyak? Untuk ukuran satu tong begini 120 liter ini kita manfaatkan, ini nggak nyampe 120 liter Pak ya? 100 liter ya? 20 kilo. Ya, kita memanfaatkan untuk humusnya 20 kilo. Ada timbangannya Pak? Ditimbang dulu kebanyakan nggak? Kurang nantinya, kepadatan. Oke. 20 kilo, 20 kilo. Kurang. Ya, sok gampang kurang. Ya, nanti potong. Ya, nanti praktek sendiri. Awi ya, eta. Awi. So, ya, potong ke api menyalakan. 30 kilo ya, kurangi Pak. Masukkan timah, masukkan Pak. Kan emer lah Pak. Yang emer. Cabut. Sok kelaan anak pula. Onde Pak Samad. Biar disiapin. Lumpur. Letak tadi. Kayak lumpur 10 kilo. Lumpurnya 10 kilo. Sok, kenapa? Sok. 20 kilo ada? Masih lebih 5 lagi ya. Standar tadi. Standaran deh. Humus basah. Sedikit 20 kilogram. Udah cukup? Coba. Kurang. Balanya dikit. Ya. Kurang. Nah, ini humus bambu kita masukkan 20 kilo. 20 kilo. Ya. Kita masukkan Kalau langsung. bahan ini kan di sekitar kita banyak ya, tidak kesulitan. Masukkan langsung. Langsung. Oke. Kurang lagi. Naikin. Kemudian yang kedua kita masukkan tanah atau lumpur yang ada di sekitar kita, lahan yang mau digarap. Oh enggak, berarti tanah lokal dulu. Tanah lokal yang mau Kalau ini digarap lumpur dulu. belum ya? Tanah Boleh, lokal. boleh juga boleh, ada apa-apa ya. Ya, kalau ini ngambil tanah lokal ini Yang mau kering, digarap. boleh. Lumpur nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, Berapa kilo ini, Pak? sama dengan yang penting kan sekitar desa Iya, sini ya kan, nggak masalah. Berapa? 10 kilo? 10 kilo. Ya. Wah, kebanyakan. 20 kilo ini. Bagi dua emer kan. Iya, tahu di. Buang aja. Di emer. Buang aja. Dibuang. Apa mau bikin lagi nanti? Udah ditaruh aja dulu Pak. Gecerat. Pertanyaannya kenapa ini harus dari tanah di sekitar atau tanah yang akan di tempat kita? Iya, tuh. Kenapa? Karena memang kita akan melakukan proses pemupukan pembenahan di tempat kita.
di tanah itu. Jadi supaya mikrobanya sudah Ya lahan kita lahan yang lokal. mau digarapnya di mana sebenarnya? Cuman maksudnya begini, misalkan di sini kan ada kampung 20. Beda apa kampung. Cipunagara dengan Supunagara, itu kan berlainan. Berapa, Kak? Kalau misalkan kita mau tanam di Cipunagara, apakah bisa ngambil dari Supunagara? Yang lokal aja yang lebih bagus. Yang dekat aja Pak, tanah yang sekitar mau situ aja, Pak. sekitar mau dibenahi. Yang mau di apa? Ini Yang kan, mau Pak, dipakai. lahannya. ada tanah itu ada 3 macam, humus, tanah lumpur, terus tanah ini 10 kilo tanah kering. Tanah lokal. Tapi itu 10 kilo. Boleh, boleh. Ame. Kering, ya. Itu nonton gemuk tuh. So kami yang ngambil 10 kilo. Apa sudah senyum aja? Ya, ada. Pan dia MR 5 kilo. Dasar tukang sayur potong kangkung. Nah, Nah, Mas, sekarang lebih up to date lagi oleh Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf 20 liter Pak Yusuf. Terus masukkan dulu. Dadak padi. Dadak padinya 2,5, 3 kilo boleh 2,5. Mana yang ini yang 2,5 A. Itu maaf tengah itu tuh, Pak. Yang ini berapa? Ini 5. Itu dedak beras. Garam. Dedak berapa kilo ini? 2,5 minimal. Iya, udah. Kalau banyak agak banyakan dikit tak apa-apa. Kalau banyakan minimalnya 2,5. 2,5. kalau lebih, Udah kilo ini udah. lebih pun juga boros. Udah ditimbang. 2,5. Itu ya. Ya. Kemudian kita masukkan katalisnya. Katalisnya ini 50 liter ya. Ini 10 ya. Katalis K2. Luka 2 nomor 2 nah itu. Ayah nomoran ada. Berapa kilo ini? Nomor 2 ya. 50 liter. 50 liter. Ya. Berarti 10 liter. Kayu buat 50 liter aja. 50 liter. 50 liter. Ayo, iya, ini. Kocok-kocok. Kocok dulu tadi. Kocok-kocok ke tanah. Nah, kocok-kocok dulu. Pokoknya dibagi seenak ya, Pak. Ada Pak, nanti kita pakannya sudah ada. Itu kan di tanah. Berarti ini 5 liter ya 4 liter? 5 berarti 10-nya. 10. Tadi di atas. Ya, siap. Langsung diaduk dalam Mas. Ya, langsung sampai dalam Mas. Tembus Mas. Umpan nama tekanannya. Sudah dilepaskan? Tutup benda tanah. Iya gitu ya. Tanah, jadi tanah lebat doang. Kayaknya. Ya, kewe. Ini cair itu. Saya. Ya, sisanya nanti air. Udah ada air. Sampai segini lah ukurannya. Sama padatnya. Kalau tanahnya jauh, nggak bisa bawain air, susah air, pakai yang padat. Kalau seandainya tanahnya dekat air, pakai air. Kalau diencerkan sama, yang padat ambil 1 gelas, dicampur air dulu, baru dipakai ke tangki. Berarti panen ini tuh airnya sama padatannya Pak. Ya panennya ya, panen lah itu. Jadi setelah difermentasi 14 hari kita panen. Nah panennya itu bentuknya teh cair jeung padat. Nah, semua bisa dimanfaatin ya Pak, bisa diaplikasi ya. Jadi 1 drum ini untuk 15 hektar. Satu dulu 15 hektar. Jadi murah. Irit pisan ya. Pakai kedua RW. RW cukup sekian. 11 hektar. Luar biasa. Nah fungsinya itu kan begini, tanah itu kan banyak Kurang, sisa-sisa masih kurang. pupuk. Iya, iya. Ketika disemprot dengan ini, tapi Toh, jangan tertipu ya. Air atas bersih, ini Mas. langsung bagi tanaman. Jadi tapi itu masih belum dari tanah asli. Oh. Itu masih dari sisa-sisa pupuk kimia kita. Ya, jadi diolah kembali sama mikrobanya ya Pak ya. Pakai ini. Jadi mikroba ini mengolah kembali zat-zat kimia yang sudah Yang asam tadi, oh iya. yang rusak tadi.
yang belum terurai. Oke, kemarin tuh siapa yang sudah pernah bikin jet PT dari ini YouTube ini kan? Ya, Gimana coba hasilnya sekarang? alhamdulillah Pak, bagus. Udah nyoba kan? Luar biasa itu Pak. Ya. Udah Jadi dipraktekkan, dari produksi juga meningkat Pak. Tomat saya pakai. Ini enggak rekayasa ya? Betul Pak. Nggak rekayasa. Ya, Jadi betul. Pak siapa? Dadan. Pak Dadan ini melihat Lihat dari YouTube. melihat YouTube-nya Pak Bayu, dia buat sebelum kita praktek. Hasilnya bisa konsultasi, jadi Iya. bukan kita yang Saya itu pure nggak pakai mulsa Pak. Tuh, nggak Biasa. pakai Pak Dadan dibayar tuh sama Pak Bayu? Bisa dibayar? Ini tambahan begini Pak. Seandainya ini kan musim hujan kayak kemarin ya. Supaya tanah kita tidak mudah berjamur, tanaman kita semua Pak, saya kita dapat tanaman yang tahan air. Ade, Pak, ya? Kalau tanaman yang tahan air itu apa yang dipakai kira-kira? Ada Gondok kayak gitu. Bisa ada kangkung, gondok, boleh. jenjen, Ada air, genjen, Oh, akarnya ditambahkan tadi boleh. Tapi kalau bisa coklat kulit unggul, Kalau seandainya mau berusung hujan, tanamannya tahan, tahan hujan, tahan air, tambah kalau eta. seandainya kita tanam di musim kemarau, berarti kan tanamannya harus tahan kering. Berarti kita cari tanaman-tanaman yang hidup, walaupun bukan yang hidup walaupun kering. Jadi tahan air, tahan panas. Tahan panas. Tapi ini kan Pak ada katalis. Selain katalis dari bahan lain ada nggak Pak yang bisa digantikan? Mengganti katalisnya gitu. Katalis Katalis itu bukan itu, Pak. Katalis itu hanya mempercepat proses. Jadi semacam mikrobanya. Bukan mikrobanya juga. Katalis itu zat yang membuat reaksi kimia itu lebih cepat. Seandainya tanpa katalis bisa. Cuman dosisnya lebih banyak. Jadi loba, anggar loba. Jadi sehektar bisa 70 liter. Ya, hektar bisa 50 liter. Anggar boborot deui belah gitu. Boros. Berarti harus kata mah bahan utama. Jadi katalis itu Pak saya ciptakan begini kan. Kayak kemarin orang gunakan Mohon perhatiannya tuh. ya orang gunakan pupuk organik kan gitu kan. 1 hektar bisa sampai 1000 karung. Tapi kalau dengan katalis jadi cuman 50 karung. Jadi hematnya kan 950 karung. Bahkan di sini kemarin sampai berapa? Sampai 3.000 kan? Iya. Ya pernah. Sudah ngeri nih. Bahan katalis sendiri itu Pak kalau boleh itu. Nanti gini, Bapak nanti kan buat pembenah tanah, buat set PT, buat insek, simpen. Semua itu dicampur jadi satu, simpen 3 tahun. 3 tahun, jadi sampai dia tidak berasa, tidak berbau. Dari bahan-bahan ini. Dari bahan ini aja. Terus nanti setelah jadi ditambahi, dihidupkan kembali. Untuk hidupkannya saya kasih wortel. Wortel itu kan manis. Jadi 1 kilo katalis bisa untuk jadi 100 kilo wortel. Nanti itu nih formulir nanti. Yang pakai gula juga ya Pak? Nggak ada pakai gula Pak, pakai tanaman. Kalau seandainya untuk set PT, itu saya kembangkan di kubis. Ya, di hormon. Ini emang paling cepat. RT katalisnya kalau ke Pak Yusuf. Ah, gitu. Itulah Ya, di sini nama. Tapi kalau kita hitung Pak, kalau kita hitung lebih murah beli. Percaya. Pak Yusuf, Pak Yusuf. Saya sendiri harus tanam puluhan hektar untuk buat katalis. Oh lebih baik beli. Bukan lebih baik beli, lebih murah beli. Karena prosesnya juga lama kan? Iya 3 tahun. Jadi kia lamun ka Jakarta naik bus, jadi ngayana naik kereta cepat. Nah, eta unggul kan bedana lebih cepat. Cuman kan naik kereta anu cepatnya pasti ada beda tarifna Don. Tapi lah yang di mana terjangkit cepat, serang tidak cepat yang penting sampai kan dia. Nah, nyata kulila teh heubeul, ngimpi lagi seberapa kali gitu. Kalau enggak ada katalis bisa. Bisa aja. Prinsipnya bisa. Tapi lebih baik. 15 hektar. 15 hektar, sementara kalau kita hanya punya sekitar 1 hektar misalkan. Kelompok aja. Buatnya sekaligus aja Pak saya. Enggak, maksudnya kalau misalkan Tinggal sebanyak bagi ini aja. untuk lahan yang sedikit, apakah tidak akan ada Diperkecil. istilah oper ini? Enggak, bikinnya ya di proporsional aja nanti. Perbandingan. Ini kan 15 hektar, berarti kan kalau bikin 1 hektar dibagi 15 bahan-bahannya gitu. Lebih sedikit lah. Iya. Terus ini kan 14 hari baru bisa dipakai. Nah, kalau misalkan ada sisa, apakah bisa untuk dipakai misalkan di Lebih bagus simpan organik akan lebih bagus.
Ya, artinya berarti bikin sakit atau tenanawan ada mau Berarti kan biar begini Pak. Jadi yang produksi biar BUMDes atau kelompok. dipasang ke batur lebar Pak. Jadi satu buat untuk satu kelompok untuk satu dusun. Kalau batur masuk merah nih, enak sedih tuh. Kan ikan 10 kayaknya ikan 10 iya teh itu 15 liter 15 hektar ya 10 iya teh berarti lamun saya kan itu dari bagi mau bikin sakit berarti Kalau nggak ada listrik boleh diaduk begini pasti sore. Paling kan cuma setengah jam aja ngaduk. Yang pakai aeratornya itu selama berapa 14 hari juga. sudah ada istilah kadar luar sana. Cuma 2 hari dikucek, 2 kali sehari. Kalau nggak Pagi sore. kalau nggak ada aerator, kalau ada mah nggak apa-apa nggak dikucek di sini. Saya kan gini pernah ada pembuatan Jakarta tuh jamur. Nggak menggunakan katalis ini, tapi Kalau menggunakan Jakarta M4. tanpa katalis, tanpa IM4 pun bisa Jakarta. Bisa. Jadi Jakarta itu yang penting ada dedak, bisa juga tauge yang mengandung auksin itu aja. Yang penting kalau Jakarta konsepnya satu, dia tertutup tapi udara masuk, cuman itu aja. Lah seandainya ibu buat nanti airnya kita gunakan lagi air Jakarta lebih bagus. Gitu. Nah, manfaatnya perbedaan antara Jakarta sama ini. Beda. Jakarta itu hanya jamur sebagian. Kalau ini kita ngambil bakteri dari tanah. Bakterinya enggak- dipancing gitu. Bukan dipancing. Bakteri baiknya kan dari humus bambu. Iya. Kita perangkat dulu dengan bakteri tanah kita supaya seragam. Setelah seragam baru dibuang ke tanah lagi, maka tanah itu akan mengolah dirinya sendiri. Jadi ini mencangkul tanah tugasnya. Sudah hampir masuk, sudah penuh? Sudah mau dalam? Sudah mentok. Jadi tujuannya begini sudah cukup sudah. Nah, jadi ini nanti Pak, Bapak, mangga nih yang Diperhatikan Pak, monggo, diperhatikan Pak. supaya jelas. jadi diaduk ini tujuannya adalah begini, bakteri itu tidak bisa hidup tanpa udara. Kalau ketinggiannya juga tidak boleh lebih dari 1 meter. Jadi ketika kita ngaduk kan kita masukkan kan ada gelembung udara masuk, dia hidup. 10, kenapa harus 14 hari? Kalau 14 hari itu total bakterinya dia hidup total. Apa bisa enggak besok digunakan? Bisa, cuman dosisnya beda. Tapi semakin lama ini semakin baik. Nanti jadinya bening. Karena dia mengendap juga. Setelah 14 hari enggak perlu diaduk. Berarti yang di atasnya yang diambil aja. Yang di atas diambil, kalau seandainya yang di bawah nanti masukkan karung, dia kan kering sendiri. Itu baru boleh digiling, boleh ditabur seperti itu. Jadi pupuk kering ya. Jadi bukan pupuk kering, pemenah tanah tapi yang kering. Jadi ini nanti kalau seandainya ini kan banyak sampah, supaya dia jadi bagus, tapi tidak boleh dijemur ya besok. Jadi cuman boleh diangin-anginkan saja. Setelah kering baru digiling halus, masukkan kantong plastik, rapat, simpen tahunan tidak masalah. Lebih lama lebih bagus. Jadi kalau yang kering berapa dosisnya? 1 hektar 7 kilo aja. 1 hektar 7 kilo Pak. Iya. oh yang kering Yang kering ya. Ampas inilah gitu kan. Sedikit sekali 1 hektar cuma 7 kilo. Kalau mau rata bagaimana ya? 1 tadi masukkan ke tangki. Pakai air ya. Pakai air Jadi disebar, lebih bagus meratanya. Ada yang tanya kira-kira ini? silakan ini Jadi ini Pak, tanah ini kalau udah kering, diaduk sama air. Enggak, bukan begitu. Kalau- Kalau sudah kalau- kering, giling sekali halus. Baru disimpan. Ya, Supaya enggak mengganggu di tangki nanti. ya. Nah nanti ambil 1 gelas sama lah, anggap aja 1/4 kilo, campur dengan air, masukkan dalam tangki untuk nyemprot. Ya, Boleh. disemprotkan itu. Boleh disemprotkan di tanah lah ya. Iya, di tanah. Jadi pasca tanam bisa nanti atau Tapi enak kudu menengah giling gitu. 1 hektar ini sekitar untuk 30 tangki, jadi sudah rata semua. Sebelum penanaman kan Pak. Sebelum penanaman. Kalau seandainya untuk sayur, kalau untuk horti yang buah yang berlubang, siram di lubangnya saja. cukup 2 sendok 2 sendok makan. Satu lubang. Satu sendok makan cukup. terong, tomat. Kalau pakai air, Kalau pakai air langsung dibocor aja. Sekitar ya 15 mili, 20 mili lah.
1 sendok juga. 1 sendok, tapi airnya berapa? Bukan. Airnya 1 tangki, ininya 1/4 kilo atau 1/4 liter. Diperkirakan berapa hal teh 15 miliar. Terus kayak nyambut. Mudah kan kira-kira? Ya, aplikasinya mudah. Iya. Jangan lupa ya, ini akan jadi kalau diaduk. Kalau tidak diaduk dia jadi tapi tidak sempurna. Berarti tiap pagi dan sore selama 14 hari ini ditutup biasa gitu aja, nggak perlu rapat. Cik, kita lihat kira-kira ngaduknya hese atau gampang? Gampang. Dah anu hese apa niatna apa? Tah eta jeung hayang perubahan teh. Ada pertanyaan silakan. Mangga, silakan yang mau bertanya. Kan itu bakteri, kan bakteri itu makhluk hidup. Iya. Kan Bapak tadi kalau misalkan hampasnya bisa di angin-angin, Iya. terus dikemas. Iya. Kan kalau makhluk hidup itu dikemas nggak bakal mati, disimpan lama. Dia akan tidur. Dorman. Ketika dia tidak ada air, dia akan Salah meren. dia akan hidup lagi ketika kena air. Karena itu tanah sendiri yang akan disemprot dengan pembenar tanah ini harus lembab. Ini kasih FFP dong. Jadi tujuannya begini, kalau tanah lembab kayak begini kita semprot ke sini ya bisa. Tapi kalau tanahnya kering kita kasih ini tidak berguna. Dia akan hidup nunggu ada air dulu. Bareng. Alatnya mudah? Mudah. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, tinggal Mas Bidok. Kalau cuma untuk peminat Udah sampai di bawah.